Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami berdua, yaitu dengan saya Muhammad Anggi Ladi dan rekan saya Rahmat Raditya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik seputar pencegahan praktik anti fraud pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada BMT UGD Nusantara cabang pembantu Kamal ini. Nah, kali ini kita kedatangan langsung dari narasumbernya, yaitu dari BMT UGD Nusantara. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bisa disebutkan nama sama mungkin jabatannya. Nama saya Mustafa, jabatan di Cakem ini Kepala Cakem Kamal. Terima kasih ya Bapak Mustafa sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam melakukan pembahasan mengenai program anti fraud yang dilakukan oleh BMT UGD Nusantara ini. Menurut Bapak Mustafa, apa yang Bapak pikirkan mengenai praktik fraud dalam aktivitas operasional di lembaga keuangan syariah, khususnya pada BMT UGD Nusantara ini? Di semua lembaga keuangan, baik perbankan maupun koperasi, pastinya akan menerapkan hal tersebut. Penanganan anti fraud agar supaya lembaga yang kita tangani ini betul-betul sehat, betul-betul tidak ada kecurangan atau kebocoran dari semua laporan terlebih laporan. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pencegahan praktik fraud bagi keberlangsungan dan kepercayaan nasabah terhadap BMT UGD Nusantara ini? Pencegahan anti fraud itu sangat penting. Yang pertama, pastinya akan menjaga nama baik lembaga kita. Yang kedua, pastinya akan menanamkan rasa amanah kepada semua karyawan, dan yang endingnya nanti akan anggota kita akan merasa puas, akan merasa enak, pastinya dana-dananya akan disimpan di koperasi kita. Selanjutnya itu, menurut Bapak Mustafa, adakah contoh praktik fraud yang mungkin bisa terjadi di lingkungan BMT UGD Nusantara ini, baik dalam sisi internal maupun eksternal dari BMT itu sendiri? Ya pastinya namanya manusiawi ya. Hal-hal yang tidak kita inginkan kadang juga terjadi. Dan sebab itu kita minimalisir. Ya seperti halnya contohnya umpamanya siapa namanya? Muhammad Sadid. Adit. Adit, Ya. bukan? Adi. Adit. Namanya Adit. Sadid ya? Adit. Adit. Nabung 100.000. Bisa jadi karena salah entry. Jadi 100.000 nolnya dikasih 4 umpamanya. Jadinya berapa? 10.000. Nah, bisa terjadi karena kesalahan tersebut. Kemungkinan ya tidak disengaja atau bisa jadi kemungkinan karena Mas Adit ini masih saudara saya umpamanya, Pak ini 100.000 saya butuh 50, tidak masukin 50 besok tak ganti umpamanya. Itu kan kemungkinan terjadi. Oleh sebab itu maka kita harus antisipasi hal tersebut. Bagaimana amanah anggota ini betul-betul kita sampaikan. Kalau itu memang tabungan ya kita sampaikan, kita ini kita tabungan. Jangan diambil separuh-separuh kan. Kalau yang memang butuh ya silakan bilang aja, Mas Adit uang 100-nya saya tabungkan 50-nya 50-nya jadi kan seperti itu kan. Jadi jangan sampai memanipulasi data tabungan atau tentang penarikan tabungan anggota. Tadi kan dijelasin ya Pak kayak contoh praktiknya. Mungkin bentuk sosialisasi apa saja sih Pak yang sudah diterapin di BMT ini bagi karyawan terkait fraud yang bisa terjadi di lingkungan dari BMT? Sosialisasi kita ya yang pertama memang bagaimana kita menjaga amanah. Jadi amanah ini sesuatu hal yang mudah diungkapkan, tapi saat berat itu dilakukan. Itu amanah. Kata-kata amanah itu mudah, amanah itu aja ya. Tapi pelaksanaannya sama. Oleh sebab itu kita katakan terkait dengan lembaga keuangan ini sangat besar. Kalau lembaga-lembaga yang lain mungkin bisa diminimalisir tentang kaitannya belakang. Tapi di lembaga keuangan ini sangat gampang karena hubungannya dengan uang. Uang itu sangat mudah sekali dan sangat tipis sekali. Sangat tipis ya. Jadi kalau kalian punya barang berupa api masih tebel, masih kelihatan kalau dikatakan. Tapi kalau uang diselimuti di dalamnya kan kelihatan. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita jaga. Dan pastinya kita sering motivasi terkait hal-hal yang terjadi pada diri kita. Ini pastinya kalau hal itu hal negatif pasti akan kembali pada diri kita. Saya yakin yang seperti itu. Sebaik-baik mungkin sampai menyimpang keburukannya harga atau memanipulasinya harga atau fraudnya harga, suatu saat akan terungkap kita. Dan bagaimana amanah dan kepercayaan ini betul-betul kita contohkan, kita gambarkan kepada diri kita. Kalau kita umpamanya maaf dicubit sakit, ya jangan nyubit orang. Kalau uang kita umpamanya 100.000 diambil 50.000 meskipun cuma sebentar satu hari, tidak rela, ya jangan ambil punya orang meskipun saudara. Nah itu yang nanti akan mengukur bagaimana teman-teman karyawan ini betul-betul tidak tergiur terhadap hal apapun dan menjaga amanah tersebut. Untuk selanjutnya Bapak, selain sosialisasi mengenai program anti fraud,
apakah terdapat himbauan yang mungkin disampaikan dapat melalui lisan, tertulis atau melalui aturan kerja bagi para karyawan maupun nasabah? Kalau tentang itu bukan cuma sekedar himbauan, itu pastinya sudah ada di SOP. Di SOP-nya kalau melakukan hal seperti ini SP1, melakukan hal seperti ini SP2, SP3 dan seterusnya, kalau memang berat maka diberhentikan secara tidak terhormat. Itu sudah tertuang dalam SOP di lembaga kita untuk menjaga keberlangsungan lembaga biar sehat. Kalau tidak di SOP kan ya nantinya cuma sekedar didengar aja sama teman-teman, tidak diperhatikan atau tidak betul-betul dilakukan. Untuk selanjutnya nih Pak, selain sosialisasi kepada karyawan nih Pak, apakah ada sosialisasi kepada nasabah dari BMTM sendiri Pak terkait praktik fraud ini? Jadi kalau anggota kita karena zamannya sudah zaman digital, maka sekarang ada aplikasi yang mendukung ini yang kita Tadi izin promosi juga Pak ya? ya, yang bisa mengontrol bagaimana keuangan anggota itu sesuai dengan data yang ada. Jadi setiap dia nabung 100, kalau dia masukkan 50 maka muncul di aplikasi tersebut, bisa dicek saldo atau ada notifikasinya. Betul. Oh ya, uang saya kemarin 1 juta, ini saya tadi nabung 100, kok 1 juta 50. Jadi di situ bisa kita kontrol. Dan setiap transaksi upayakan ada struk, karena meskipun kita ke lapangan, semuanya sudah dibekali dengan mobil UGT, mobil printer, tapi sudah connect dengan sistem di sini, dengan sudah ada alatnya, sehingga setiap orang nabung sudah ada plus struknya, dapat struk. Makanya 1 juta nabung 100, maka setelah struk tersebut 1 juta 100. Jadi tidak mungkin dimanipulasi, karena itu sudah masuk ke sistem. Kalau terprint di mobil printer itu berarti sudah masuk ke sistem sistemnya operasi kita. Kecuali ya tadi itu, kalau di MT 50 ya sistemnya baca yang 50. Itu diantara cara kontrol dan terbantu. Terus selanjutnya Pak, mengenai sosialisasi lagi itu seberapa efektifkah sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bapak mengenai praktik fraud yang terjadi di lingkungan PMT UGT Nusantara ini, dan bagaimana cara menilai apakah sosialisasi yang sudah dilakukan itu telah benar-benar dipahami oleh karyawan maupun oleh para anggota korporasi? Ya, tentu sosialisasinya dengan melihat semua laporan. Jadi di laporan harian seperti hari ini kita harus merekap semua laporan dari karyawan, terlebih dari kasir dan AO. Ini yang akan menjadi acuan bagaimana validasi daripada entry dan AO tersebut betul-betul akurat, juga untuk bisa meminimalisir tindakan-tindakan tersebut. Jadi data yang terentry umpamanya di mobil printer yang AO yang ke lapangan atau yang untuk kasir yang di sistem itu harus balance. Jadi kalau hari ini ada setoran tabungan 100 juta totalnya dari 50 anggota, maka itu harus terprint plus dengan slipnya plus dengan uangnya. Harus balance 100 juta ya 100 juta, slipnya 100 juta, laporannya 100 juta, uang fisiknya harus cukup dengan uang 100 juta. Itu diantara bagaimana kita membaca ketika itu sudah berjalan. Jadi caranya kalau anggota itu tetap kita wanti-wanti untuk waspada terhadap tabungannya sendiri. Waspadanya gimana? Ya harus perhatikan. Takutnya nanti nabung 100 di entry 10.000, kurang dulunya omongannya. Ini kalau tidak diwaspadai, 1 kali, 2 kali, situlah. Kalau omongannya 1 kali mungkin kesalahan entry. Tapi kalau berkali-kali, maka kami mengharap kepada anggota untuk melakukan tindakan kalau ada temuan. Ini bentuk sosialisasi bagaimana SOP kita itu berjalan baik di internal maupun eksternal. Untuk selanjutnya Bapak, menurut Bapak sendiri itu keunggulan dan kelemahan apa sih Pak saat pelaksanaan sosialisasi praktek fraud ini? Misal dari sisi pemahaman atau pelaksanaan atau evaluasi. Untuk pendidikan fraud ini yang paling sulit memang di evaluasinya atau dalam tahap pencegahannya itu sudah sulit. Kalau penyampaiannya mungkin ya agak sedikit berat, cuman ketika disampaikan berkali-kali kalau memahami ya sulitnya di situ ketika pencegahan atau penanganan, apalagi juga kalau terjadi ada betul-betul. Nah, begitu maka kita wanti-wanti dari semua laporan, baik laporan harian, mingguan atau bulanan, itu betul-betul kita kawal terkait dengan laporan-laporan tadi, khususnya dari keuangan. Untuk selanjutnya Bapak, apakah terdapat semacam mekanisme yang digunakan atau yang diadopsi PMT UGT Nusantara ini untuk melaporkan mengenai adanya tindakan fraud baik dari karyawan maupun anggota korporasi itu, entah itu dari surat kaleng atau dari apa? Mekanismenya ya kalau karyawan mengikuti jenjang jabatannya. Jadi dari AO atau dari kasir ke kepala cabang, dari kepala cabang ke kepala cabang, dari kepala cabang ke staf di pusat, sampai ke manajer, sampai ke GM. Itu kalau dari sisi karyawan. Kalau dari anggota, ya kadang-kadang memang kita lebih kepada pendekatan secara kekeluargaan. Jadi umpamanya kalau ada temuan-temuan, menghubungi kami atau menghubungi orang-orang dekat kami,
bagaimana penyampaian tersebut betul-betul aman, tidak tersebar-sebar, karena dikhawatirkan nanti kalau tidak valid informasi keluar, yang namanya omongan kan begitu, apalagi orang pasar bilang A sampai ke belakang bisa C. Kalau A ke B aja masih betul, sampai di belakang sampai Z. Di mana tambahannya ini kan? Dan sebab itu memang diminimalisir, kita tekan hal yang sifatnya diinformasikan secara umum, karena khawatir tidak sesuai dengan data yang ada. Jadi baik umpamanya mau kirim surat atau kasih teguran atau informasi lewat WA dan seterusnya. Yang penting informasi tersebut kita harus tahu dulu, sehingga bisa menindaklanjuti realita di lapangan. Selanjutnya nih Pak, langkah apa yang dilakukan dari BMT ini itu agar indikasi terjadi fraud ini tidak terulang kembali? Ya, langkahnya selain memang ada tim dari pusat, tim khusus pusat ada, tim khusus cabang ada. Nah, di internal kita juga ada yang begitu. Yaitu semuanya nanti yang melaksanakan tugasnya. Selain hal-hal yang namanya dari karyawan lain menemukan indikasi-indikasi kurang enak atau kurang amanah, yaitu nanti kita evaluasi seperti itu. Misalnya ini yang sangat penting Bapak bagi para karyawan maupun para anggota koperasi. Pesan dan juga harapan dari Bapak Mustafa Kamal sendiri untuk karyawan maupun anggota koperasi ini agar terhindar dari tindakan fraud itu seperti apa? Kita bagaimana kita bekerja itu harus menyayangi, harus cinta, harus eman terhadap pekerjaan. Karena tidak banyak orang yang seberuntung kita. Tetapi kita tahu caranya. Kenapa di lembaga keuangan manapun yang mengelola lembaga keuangan itu biasanya SE, sarjana ekonomi. Kita diberi keistimewaan terlebih oleh Yang Maha Kuasa yang dengan adanya lembaga keuangan yang dipercayakan kepada kita. Ya, kalau bulanannya teman-teman itu kita memang S3, jadi selalu sarjana. Tapi alhamdulillah kita dapat mengelola keuangan. Alhamdulillah sekarang sudah asetnya sudah unité, ya bukan M aja. Ini bentuk bagaimana kita menjaga amanah anggota. Terlebih tujuan kita adalah tahun membantu sesama ini, sehingga apa yang masyarakat butuhkan, terlebih mengelola keuangan. Jadi mengelola keuangan itu jangan cuma sebarang tempat. Kita sebelumnya di prinsip syariah ini yang lebih kita betulkan. Jadi kalau uang sudah dikelola dengan syariah, insya Allah hasilnya halal. Dibuat makan anak, istri, anaknya baik, sore-sore tidak kumpul, tidak nakal, lulus kuliahnya. Begitu juga sebaliknya, kalau uangnya dikelola di tempat yang kurang baik atau kurang halal atau kurang syariah, ya akan menghasilkan hal yang negatif atau yang berbeda. Oleh sebab itu sangat penting bagaimana mencintai pekerjaan, bagaimana amanah terhadap kepercayaan anggota. Ini jangan sampai sedikit pun luntur. Ketika anggota kita tidak percaya, maka akan terjadi trust. Dan hanya saudara-saudaranya ditelepon semua, sudah ambil uangnya di BRT dan seterusnya. Ini akan terjadi. Selain itu akan, kalau memang nanti ketahuan betul, terjadi betul, maka akan ada sanksi sosial kepada dirinya, keluarganya. Bongsa dengan bongsa, anak iso, anak itu siapa, saudara siapa, semua anak. Tapi soal yang seperti ini, yang harus kita wanti-wanti, bagaimana tidak terjadi pada kita. Nah, dalam prinsip syariah, bagaimana kita mengelola uang dengan syariah, dengan cara yang syariah, anti fraud, dan bisa menghasilkan pendapatan atau kehidupan kita yang baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kita sebagai mahasiswa gitu kan, agar terhindar dari fraud, apalagi seperti kita mahasiswa yang nantinya itu akan terjun secara langsung ke dunia pekerjaan. Untuk mahasiswa namanya aja aktivis, jadi aktivis itu harus aktif. Jangan cuma cukup visinya aja sampai mengerjakan tugas atau dari cita-citanya. Bagaimana proaktif melihat keadaan masyarakat, dimulai dari orang-orang dekat kita, diri kita, orang-orang dekat kita. Bagaimana pencegahan yang seperti ini dimulai dari kita dulu. Sebagaimana contoh dari Rasul. Sebelum mengajak orang, dia memperbaiki keluarga. Sebelum kita menyebarkan anti fraud, ya kita harus bisa mencegah sendiri, bisa amanah sendiri. Jadi kita mulai, ayo dari orang tua, ayo mama, papa, adik, kita kelola uang dengan syariah, jangan melakukan fraud. Yang nantinya kalau sudah bisa dari diri kita, keluarga kita nantikan, maka sangat mudah untuk melakukan kepada kita. Karena masyarakat ini memang kebanyakan masih kosong, masih buta, atau masih separuh hati untuk menerima hal-hal yang positif, terlebih kaitannya dengan hati itu. Terlebih lagi kalau kita hubungkan dengan lembaga yang prinsip. Baik, sehubungan dengan semua pertanyaan yang telah terjawab dari Bapak Mustafa Kamal sendiri, dan terima kasih atas waktu serta penjelasannya mengenai program-program anti fraud yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan juga manfaat bagi para pemirsa yang melihat serta bagi para pembaca laporan yang dimana sangat penting sekali pencegahan anti fraud ini, khususnya pada lembaga keuangan syariah, yang mana mengingat bahwasanya lembaga keuangan syariah juga menjunjung atas asas kejujuran dan juga amanah itu sangat penting. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini.
Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.